Pada masa yang amat jauh sebelum zaman para Fir'aun, ketika manusia mulai melupakan Tuhan mereka, di bumi muncul generasi yang durhaka. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri dan menamainya Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq, dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Maka Allah mengutus seorang Nabi yang saleh, lembut hatinya namun kokoh imannya. Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam dan termasuk ulul azmi, para nabi yang memiliki ketabahan luar biasa. Selama 950 tahun beliau berdakwah tanpa lelah, siang dan malam, terang-terangan dan secara rahasia, memanggil kaumnya agar hanya menyembah Allah yang Esa. Quran Surat Nuh ayat 5 dan 9. Namun kaumnya menolak. Mereka menutup telinga mereka dengan jari, menutup kepala mereka dengan kain, dan berkata dengan sombong, "Hai Nuh, kami tidak akan beriman kepadamu." Mereka bahkan mengejeknya, "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami." Quran Surat Hud ayat 27. Tahun berganti abad, Nabi Nuh tetap berdiri tegak dalam sabar. Beliau berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Namun seruanku tidak menambah mereka, kecuali lari dari kebenaran." Quran Surat Nuh ayat 5 dan 6. Ketika kezaliman mereka telah melampaui batas dan tidak ada lagi yang mau beriman, Allah menurunkan perintah agung itu. "Dan buatlah kapal itu di bawah pengawasan dan wahyu kami, dan jangan engkau bicarakan aku tentang orang-orang zalim, mereka pasti akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Di tanah kering yang jauh dari lautan, Nuh alaihissalam mulai menebang kayu, menyambung papan-papan besar dengan wahyu ilahi sebagai panduan. Ibnu Katsir meriwayatkan, Allah mengajarkan Nabi Nuh teknik pembuatan kapal yang belum pernah dikenal manusia. Paku-paku pertama dipukul dengan nama Allah, dan setiap kayu yang disusun menjadi simbol keimanan. Maka Nabi Nuh membangun bahtera besar di tengah padang pasir yang gersang. Orang-orang kafir mentertawakan beliau. Mereka berkata, "Hai Nuh, sejak kapan engkau menjadi tukang kayu?" Namun beliau menjawab dengan penuh keyakinan, "Kelak, kalian akan tahu siapa yang ditimpa azab yang menghinakan." Quran Surat Hud ayat 38 dan 39. Ibnu Abbas berkata, bahtera itu memiliki 3 tingkat. Tingkat bawah untuk hewan, tengah untuk manusia, dan atas untuk burung. Panjang bahtera mencapai 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Sebuah keajaiban arsitektur yang tak terbayang untuk zaman itu. Ketika perintah Allah datang, bumi memuntahkan air dari setiap celahnya dan langit mencurahkan hujan tanpa henti. Banjir besar menelan lembah, gunung, dan seluruh kota. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air itu untuk satu urusan yang telah ditetapkan. Quran Surat Al-Qamar ayat 11 dan 12. Namun di luar sana, ombak setinggi gunung memisahkan seorang ayah dan anaknya. Nuh memanggil, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan jangan bersama orang kafir." Tapi anaknya berkata dengan sombong, "Aku akan berlindung ke gunung, gunung akan menyelamatkanku." Maka gelombang datang di antara mereka dan anak itu tenggelam di antara arus azab. Quran Surat Hud ayat 42 dan 43. Bahtera Nabi Nuh pun berlayar, sebuah kapal raksasa dari kayu, didorong angin dan ombak setinggi gunung. Di dalamnya, kehidupan baru bersembunyi, burung, hewan, manusia beriman. Semuanya bersujud dalam ketakutan dan harapan. Bahtera Nabi Nuh pun mengapung di atas gelombang setinggi gunung. Di dalamnya ada orang-orang beriman dan sepasang dari setiap makhluk hidup sebagai simbol rahmat dan kehidupan baru. Hari demi hari berlalu, lalu Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Quran Surat Hud ayat 44. Dan berlabuhlah kapal itu di atas gunung Judi, di wilayah yang kini disebut Turki Selatan atau Armenia. Nuh sujud dalam syukur karena rahmat Allah telah menyelamatkan orang-orang beriman dan menghancurkan mereka yang ingkar. Bahtera Nabi Nuh bukan sekadar kapal, ia adalah simbol ketaatan dan keselamatan, sebuah lambang bahwa hanya iman kepada Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari badai kehidupan.
Dan kami jadikan keturunan mereka sebagai orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Dari rahim sejarah itu, lahirlah peradaban baru dengan pesan abadi. Jangan pernah menentang kebenaran, karena ketika langit murka, tak ada gunung ganang yang mampu melindungi. Kisah Nabi Nuh bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi peringatan abadi bagi manusia, bahwa kesabaran dalam dakwah adalah kekuatan, dan ketika azab Allah datang, tidak ada benteng yang dapat menyelamatkan. Dan kami jadikan kisah itu sebagai pelajaran. Maka adakah di antara kamu yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 15.